warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rendra selaku Ketua Umum Ikmal yang baru. Pak, apa hikmah dari halal bihalal ini, Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hikmahnya kita jadi saling mengenal dengan semua warga, baik yang di perantauan maupun yang masih di Pemalang. Kita bisa saling memaafkan, kemudian kita bisa bersinergi dengan sesama warga untuk ikut membantu tugas dari pemerintah daerah Pemalang, khususnya Bapak Bupati yang baru. Kita akan saling membantu bersinergi ya, atau bersinergi supaya daerah kelahiran kita menjadi lebih baik, lebih maju, bisa bersaing dengan wilayah lain. Itu mimpi kita semua. Amin. Jadi tolong, saya sebagai Ketua Umum Ikmal hanya bisa berpesan bahwa kita organisasi sosial, jadi kita siap membantu semua kalangan. Kita tidak akan membeda-bedakan dan kita tidak akan memakai bermanuver politis, non politik, karena kita organisasi non politik. Jadi fokus kepada sosial kemasyarakatan. Pak Ketua, ini kan hasilmu berseluruh ya, sudah dilantik apa belum Pak? Kemudian terhadap pengusaha apa otomatis gugur atau bagaimana Pak? Jadi ini sebetulnya kan internal Ya masyarakat Pemalang tahu juga Pak, karena harus diketahui masyarakat Pemalang yang tahu sekarang ini adalah Bapak Abdul Halim yang masa kepemimpinannya itu tahun 2006 baru habis. Kalau 2005 ini sekarang ada plan baru, maka silakan biar masyarakat izin tahu. menambahkan Mas Joko, ini kan masyarakat juga mungkin terfragmentasi ya, bahwasanya bahwa masyarakat luar menyebut ini ada perpecahan. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada Ikmal sendiri untuk mungkin ada klarifikasi mungkin dari pengurus yang sah hari ini kan Pak Rendra kan sudah memegang SK Kemenkumham juga, mungkin sudah bisa dijelaskan terkait tidak ada dualisme Pak. Ya, dari Ketua Umum saya atau dari Dewan Pengawas? Bisa Silakan dua-duanya Bapak yang Nanti ditambahin ya? Iya, Oke, nanti ya. siap. Dijelaskan dulu prosesnya. Jadi kita akan bercerita sejarah Ikmal. Jadi sejarah Ikmal itu dari tahun 1970, saya belum lahir, 70-an. Saat itu saya menyebut kita, padahal saya belum setua itu ya. Maksudnya saya mewakili para sesepuh. Jadi beberapa orang itu membuat kesepakatan untuk membantu sesama warga Pemalang yang di perantauan tahun 1970-an. Nah, berjalannya waktu 1980 itu dibuatlah namanya adalah Ikatan Masyarakat Pemalang atau Ikmal secara resmi menjadi nama, tapi namanya badan hukum, tapi belum dilegalkan, belum ke berbadan hukum, ke SK, karena zaman dahulu mungkin yang penting nongkrong terus membantu sesama warga. Dan pada saat itu di sana sudah kontribusi Ikmal pada saat itu membantu warga Pemalang yang waktu itu berstatus atau punya pekerjaan itu sebagai tukang becak. Saat itu tukang becak dihapus oleh Gubernur DKI dulu ya. Jadi banyak yang bingung setelah nggak narik becak apa nih. Pada akhirnya Ikmal masuk, yang dipelopori oleh Pak Daryono sesepuh kita, itu membuat banyak pelatihan untuk mekanik. Dan yang saat bersamaan juga ada Pak Nuryadi juga, pionir teknisi AC. Pada saat itu memberikan banyak pelatihan untuk rekan-rekan yang dari Pemalang ke Jakarta, jadi bisa menjadi ahli teknisi AC. Dan salah satunya jebolannya alumni adalah Pak Nur Ehwan, Pak Haji Nur Ehwan, diketahui juga sama menjadi teknisi AC yang besar sekarang.
dengan ratusan karyawannya. Terus sejarahnya sampai tahun 2012. Ada sebelumnya itu ada semacam itu kasus ya sebetulnya ya kurang baik di internal. Pada saat itu pimpinan Iqmal, saya nggak menyebut nama ya. Jadi salah satu pimpinan Iqmal itu berpolitis membawa Iqmal untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Pemalang dengan label ketua Iqmal gitu. Iya. Artinya kalau boleh kita simpulkan di sini melanggar ADART sehingga kemudian dimunaslupkan seperti itu. Bukan. Pada saat itu belum kita legalitas. Jadi baru yang namanya komitmen sebelumnya masih. Ikatan Masyarakat Pemalang itu seperti kayak macam paguyuban saja tanpa legalitas. Tapi tetap kita menunjuk ketua umum, sekretaris. Nah, pada saat itu karena kita tujuannya bersosial, tidak ada politik. Itu belum tertulis sih sebetulnya. Nah, pada akhirnya para sesepuh memanggil yang kurang pas seperti itu, terus diarahkan bahwa ini nggak boleh dibawa ke situ, akhirnya diberhentikan dengan hormat. Pada saat itu terjadi kekosongan karena sudah tidak ada ketua umum lagi. Akhirnya ada penunjukan kembali kepada Bapak Ludianto. Bapak Ludianto menjabat sampai 2015. Jadi di 2012 sampai 2015 itu pada saat itu kurang aktivitasnya karena beliau banyak kesibukan dan pengurusnya sama masih kurang greget. Akhirnya kami anak muda, saya sendiri, Mas Joko salah satunya, terus Mas Wiwit, terus beberapa sesepuh ya Pak Hedi, semuanya rekan di tahun itu 2015 akhir membuat musyawarah besar yang pertama kali musyawarah besar. Hasilnya itu secara aklamasi Pak Ludianto dipilih kembali menjadi ketua umum. Sebagai ketua umum mendapatkan hak prerogatif untuk memilih kepengurusannya. Setelah terbentuk langsung maju ke notaris untuk diaktakan secara resmi dan didaftarkan di Kemenkumham. Jadi pada saat 2016 akta resmi notaris dan SK Kemenkumham itu sudah sah, tercatat ada AHU-nya, nomor AHU. Dan saya sendiri mengurus perpajakannya sampai di tahun 2016 sampai 2021 akhir masa jabatan. Pak Ludianto memberikan mandat kepada kita untuk membuat SC, OC, untuk membuat MUPES tahun 2021. Hasilnya di MUPES itu Pak Halim menjadi ketua umum terpilih dengan voting, bukan aklamasi. Nah, setelah 2021 terpilih, Pak Halim berjalan itu kan 2021 sampai 2026. Seperti itu. Pada saat perjalanannya sampai 2024 itu banyak terjadi pelanggaran ADART. Jadi kita ngomong ADART karena kita sudah sah diaktakan dan ada SK-nya. Jadi kalau kita ngomong ke ADART sudah tercatat, terdaftar. Jadi kalau ada pelanggaran kita bisa ngomong pasal berapa. Salah satunya adalah kita organisasi sosial nggak boleh berpolitik. Seperti beberapa saudara mungkin tahu ya, pada saat 2024 kemarin ajang politik, iya itu banyak berita bahwa tertulis ketua umum Iqmal siap menjadi calon bupati, terus ketua umum Iqmal datang ke partai ini mendaftarkan dan lain-lain. Itu sudah pelanggaran kepada anggaran dasar. Nah, seperti itu, terus sudah melanggar itu. Terus kita konfirmasi, kenapa sih nggak mundur saja, karena kan mau berpolitik. Karena kita bukan organisasi politik ya, karena nanti akan berpotensi konflik internal. Ada yang dukung ini, dukung itu. Kan nggak boleh seperti itu, organisasi di bawah seperti itu ya. Mungkin teman-teman sudah memahami semua.
Jadi kita memberikan pendapat kepada beliau, tapi beliau nggak mau itu sebagai kesalahan. Terus sebetulnya ada pelanggaran lain tapi tidak perlu disebutkan, itu saja sudah cukup. Jadi pada saat kita ngomong itu, dasarnya kita ngomong pelanggaran adalah anggaran dasar. Tapi mungkin kenapa dianggap tidak melanggar, merasa nggak melanggar, mungkin karena Tidak membaca. ternyata anggaran dasarnya di Mubes 2021 belum dilegalkan juga, Oleh Pak Halim. belum masuk ke notaris, dan SK itu berarti selama 3 tahun. Padahal secara undang-undang ormas setelah Mubes maksimal itu 60 hari sudah harus didaftarkan. Saya sudah konsultasi kepada notaris, Pak Notaris, nasib organisasi kalau seperti ini, oh itu sudah ilegal itu. Ya udah, terus kayak gimana? Ya harus ada Mubes Loop lagi secepatnya, karena itu sudah nggak legal. Terus bagaimana dengan kepengurusan 2016? Kan itu disahkan juga, ya sama, itu sudah 5 tahun, udah habis, definitif semua. Berarti kita semua nggak ada yang legal, nggak ada. Itu info dari notaris, maka dibuatlah kita Mubes Loop. Maka menjadi Mubes Loop karena Mubes itu 5 tahun sekali. Ini sebelum 5 tahun kan terjadi, maka dinamain Mubes Loop. Dasarnya di mana Mubes Loop itu? Jadi di Akta 2016 itu kan ada yang namanya pendiri. Jadi para pendiri itu kita semua. Ya udah, akhirnya kita membuat Mubes Loop dengan didampingi notaris yang tahu dasar hukum. Terus di dalam Mubes itu terjadi kesepakatan aklamasi, tidak voting. Ada 3 calon, tapi enggak voting, langsung musyawarah aklamasi. Ya saya dengan Pak Nur dengan Pak Ibu Sugiarti itu 3 calon ya. Terus sesuai dengan kesepakatan, katanya kalau Pak Nur jadi ketua udah sangat sibuk banget. Bu Sugi lebih sibuk Pak, karena menjabat ketua umum Almapara. Pak Nuryadi dengan sebagai penguasa Santio. Kebetulan saya yang paling pengangguran. Banyak acara ya Pak. Ya, pengacara banyak acara. Ya, oke lah, saya terima, tapi dengan komitmen ya, semua harus saling membantu karena kita Ikmal prinsipnya guyub rukun, saling membantu, tidak ada perpecahan dan lain-lain. Jadi sebelum Mubes kita sudah ada mediasi kepada Ketua Umum 2021. Kita ngomong yang sebetulnya ini kesalahan ini. Jadi alangkah baiknya supaya tidak ada yang tahu, karena itu kan negatif ya, kurang bagus dinilai masyarakat, mundur dengan alasan sibuk atau apapun. Ternyata tidak mau. Kita bingung juga, kenapa nggak mau? Organisasi sosial kita nggak ada bayaran loh, kita nombok. Ya, nanti ada tanggal. Jadi setelah kita ada mediasi ke Ketua Umum Pak Halim, tidak mau menerima untuk diberhentikan karena organisasi harus jalan dengan baik, maka Mubes Loop kita jalankan dengan secepatnya supaya kita bisa berkontribusi kepada warga masyarakat Pemalang pada umumnya. Jadi terus setelah Mubes, sebelum 60 hari kita harus menyelesaikan legalitas. Mubes itu tanggal 23 Februari. Terus kemarin SK turun di tanggal 23 juga. 23 Maret. Jadi dalam 30 hari kita sudah menyelesaikan legalitas semuanya. Ada jadi sejarahnya itu sampai menjadi legalitas yang sekarang kita tidak ada perpecahan. Tidak ada dualisme. Jadi kita Clear ya. benar-benar itu membuat Mubes Loop sesuai dengan arahan notaris. Secara hukum harus seperti itu. Pak Nuneo, jelasnya Ikmal yang sekarang sudah dilegalisasi ya Pak?
Sudah. Izin penegasan mungkin Pak. Artinya ada pihak selain kemudian Ketua Umum Mas Rendra mengatasnamakan Iqmal itu ilegal ya berarti ya? Hanya satu Iqmal ya, dan di sini Iya. penegasan tidak ada perpecahan ya, begitu ya Mas? Tidak ada perpecahan karena kita sudah mengeluarkan SK pemberhentian untuk Ketua Umum lama. Tapi sebetulnya dari notaris